Hai siswa-siswi kelas 11 IPS semuanya, bertemu lagi di video pembelajaran sosiologi. Tidak terasa, kita sudah melewati 3 bulan belajar dan sebentar lagi kalian akan mengikuti penilaian akhir semester 1. Nah, sekarang Miss Uli akan memberikan video review soal-soal yang bisa kalian pelajari untuk persiapan PAS 1. Yang pertama, pengertian permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Atau orang sering menyebutnya bahwa masalah sosial adalah kondisi yang tidak diharapkan. Pembahasan soal yang kedua adalah pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Atau dengan bahasa sederhananya, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang tidak mampu hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat. Pembahasan soal yang ketiga yaitu kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama, pemerintah dapat membuat perencanaan pembangunan yang diarahkan pada peningkatan prasarana. Lalu yang kedua, pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Lalu yang ketiga, perencanaan proyek-proyek pemberdayaan masyarakat. Kita lanjut ke jenis kriminalitas. Jenis kriminalitas ada 4. Yang pertama, kejahatan tanpa korban atau crime without victim. Yang kedua, kejahatan kerah putih atau white collar crime. Yang ketiga, kejahatan terorganisasi atau organized crime. Yang keempat, kejahatan korporasi. Kita lanjut pembahasan soal nomor 5 yaitu pengertian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah kesenjangan atau ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang usaha, dan pekerjaan. Soal yang keenam yaitu dampak terjadinya kesenjangan sosial. Yang pertama, melemahnya wirausaha. Yang kedua, terjadinya kriminalitas. Yang ketiga, bisa terjadi monopoli. Kesenjangan sosial menyebabkan seseorang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pembahasan soal yang ketujuh yaitu upaya penyelesaian kesenjangan sosial. Yang pertama, mengutamakan pendidikan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan meminimalkan kemiskinan. Yang ketiga, meminimalkan dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang berikutnya yaitu ketidakadilan. Pengertian ketidakadilan adalah sesuatu yang tidak sama berat atau berat sebelah. Supremasi hukum di Indonesia masih terus harus direformasi karena masih menunjukkan ketidakadilan bagi masyarakat. Dampak permasalahan sosial. Yang pertama, akan terjadi konflik dalam komunitas. Yang kedua, akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, akan menyebabkan terjadinya polarisasi sosial. Keempat, akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Lalu, yang terakhir, akan menyebabkan munculnya kasus-kasus lain. Kita lanjut.
prasyarat suatu perencanaan sosial yang baik. Yang pertama, adanya unsur modern dalam masyarakat yang mencakup sistem ekonomi. Yang kedua, adanya sistem pengumpulan data yang baik. Yang ketiga, adanya sikap publik yang baik terhadap perencanaan sosial tersebut. Lalu yang keempat, adanya pemimpin ekonomis dan politik yang progresif. Pembahasan soal yang ke-11 yaitu pengertian diferensiasi dan stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisik dan ciri-ciri budaya. Stratifikasi sosial adalah pelapisan masyarakat berdasarkan kekuasaan, kehormatan, kelahiran, dan status sosial yang ada di masyarakat. Pembahasan soal nomor 12 yaitu diferensiasi berdasarkan ras dan pengertian rasialisme dan contoh ras. Diferensiasi berdasarkan ras yaitu pengelompokan individu berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki. Rasialisme adalah paham yang meyakini bahwa kelompok ras yang dimiliki seseorang merasa lebih tinggi daripada ras yang lain. Contoh ras yaitu Mongoloid, Kaukasoid, Ainu, Negroid, dan lain-lain. Diferensiasi berdasarkan agama yaitu pengelompokan individu berdasarkan atas agama dan keyakinan yang diyakininya. Diferensiasi berdasarkan jenis kelamin yaitu pengelompokan atau pembedaan masyarakat berdasarkan biologis. Sementara gender berdasarkan peran yang dimiliki. Diferensiasi berdasarkan klan yaitu pengelompokan masyarakat berdasarkan kaum, suku, atau marga. Sementara patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah. Contohnya Batak. Matrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu. Contohnya terjadi pada suku Minangkabau. Soal nomor 15 yaitu pengertian stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial terbuka yaitu setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berusaha naik ke lapisan yang lebih tinggi. Stratifikasi sosial tertutup tidak adanya kesempatan atau kesempatan dibatasi untuk berpindah status. Ciri piramida tipe kasta yaitu sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas dan kaku. Masyarakat tipe kasta terjadi pada masyarakat Hindu atau India. Tipe oligarki yaitu sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas. Tipe demokratis yaitu sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah antar lapisan yang bersifat sangat dinamis. Pengertian kesetaraan yaitu suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama dalam satu tingkatan hierarki, atau dengan kata lainnya sederajat. Pembahasan soal yang ke-18 adalah dampak dari tidak adanya kesetaraan di masyarakat. 1. Disharmonisasi. 2. Perilaku diskriminatif. Ketiga, akan terjadi rasialis, yaitu menganggap kelompoknya yang lebih baik. Lalu yang keempat, bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Pembahasan soal nomor 19 yaitu prinsip kesetaraan. Pengakuan akan prinsip kesetaraan dan kesederajatan secara yuridis diakui dan dijamin oleh negara melalui UUD 1945, yaitu tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Pembahasan soal yang terakhir nomor 20 yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan di masyarakat.
Yang pertama, menghapus diskriminasi melalui perlindungan dan penegakan HAM. Yang kedua, menerapkan hukum dengan adil melalui perbaikan sistem hukum. Yang ketiga, pembuatan peraturan perundang-undangan yang anti diskriminatif. Yang keempat, membangun pola komunikasi untuk meningkatkan keterbukaan dan kedewasaan sikap masyarakat. Nah, untuk persiapan PAS, kalian bisa membaca materi bab 2 dan bab 3, menonton video soal review dan video pembelajaran yang sebelum-sebelumnya sudah Miss Uli post, lalu mengerjakan uji kompetensi bab 2 dan bab 3 untuk persiapan PAS. Demikianlah video review yang bisa Miss Uli berikan kepada kalian. Semoga dengan video review ini bisa membantu kalian untuk memahami dan mempersiapkan persiapan PAS yang akan dilangsungkan minggu depan. Terima kasih dan selamat belajar. Bye.